Selamat siang, kembali lagi bersama saya untuk membahas kasus 9, yaitu siklus aset tetap. Tujuan daripada pembahasan kasus 9 ini adalah untuk memenuhi penilaian tes 3. Namun sebelum saya melanjutkan untuk membahas kasus 9 ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Natalia Tumanggor, kelas AK 5D, jurusan akuntansi, berasal dari Politeknik Negeri Medan. Yang pertama adalah diagram konteks. Di sini saya menggunakan 6 sistem yang terdiri dari manajer, vendor, sistem pengeluaran kas, buku besar, bank, dan departemen penerimaan. Proses ini dimulai dari manajer, di mana manajer melakukan laporan dan permintaan pembelian aset tetap. Kemudian melakukan pemesanan kepada pihak vendor. Di saat pihak vendor menerima pemesanan tersebut, pihak vendor memprosesnya dan memberikan atau mengeluarkan salinan faktur beserta dengan barang. Setelah memberikan salinan faktur dan barang tersebut, pihak departemen menerima kedua ataupun barang dan salinan faktur tersebut. Setelah perusahaan menerima barang tersebut, maka pihak perusahaan melakukan pembayaran kepada pihak bank dan membuat laporan sistem dan membuat laporan pembayaran. Setelah sistem ini dilakukan, maka diupdate-lah buku besar. Yang kedua adalah DFD level 0, di mana DFD level 0 ini akan membahas atau menggambarkan lebih detail lagi gambaran daripada siklus aset tetap. Dan hal ini dimulai daripada manajer yang melakukan proses pemeriksaan terhadap aset tetap dan juga menentukan data pemasok ataupun siapa vendor kita. Nah, setelah itu dilakukanlah proses pemesanan kepada pihak vendor dan pihak vendor akan mengeluarkan pengiriman barang dan faktur dan beserta dengan faktur penjualan. Nah, pihak departemen penerimaan menerima aset tersebut. Setelah aset tersebut diterima, maka dilakukanlah atau dibuat laporan penerimaan oleh pihak departemen pengeluaran. Setelah itu barang yang sudah diterima tadi diproses atau dilakukan penilaian terhadap aset tersebut. Setelah itu dilakukan pembayaran dan juga buku besar diupdate. Selanjutnya adalah DFD level 1. Di DFD ini akan membahas sistem-sistem yang terdapat pada DFD level tadi. Yaitu yang pertama adalah melakukan pemeriksaan tadi. Gambar selanjutnya atau gambaran lebih jelasnya adalah yang pertama, melakukan pemeriksaan aset tetap oleh pihak manajer. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap, maka dilakukanlah pencatatan terhadap aset yang dibutuhkan supaya diketahui apa yang mau ditambahi atau aset apa yang mau ditambahi untuk melakukan proses produksi. Setelah selesai, maka dilakukan atau ditentukanlah siapa pemasok kita. Maka ke tahap selanjutnya bisa dilakukan pesanan atau dilakukanlah penentuan pesanan terhadap mesin ataupun aset tetap. Selanjutnya adalah DFD level 2. Di DFD level 2 ini tadi kan sudah menentukan pesanan terhadap aset tetap. Maka si pemasok akan menerima penentuan tersebut karena kita sudah melakukan pemesanan. Maka dihubungilah vendornya terlebih dahulu, kemudian proses pengiriman vendor, di mana proses pengiriman vendor ini mengeluarkan pengiriman barang dan faktur beserta dengan faktur penjualan. Selanjutnya adalah DFD level 3. Di DFD level 3 ini adalah proses penerimaan, di mana perusahaan menerima pengiriman barang dan juga faktur penjualan. Kemudian
barang dan juga faktur penjualan tersebut diterima dan diproses, kemudian membuat laporan dan dilakukan perhitungan terhadap aset tetap sehingga mengeluarkan data aset yang pas. Selanjutnya adalah DFD level 4. Di DFD ini membahas tentang penilaian terhadap aset tetap. Saat sudah terdapat atau sudah dicantumkan data aset kita, maka dilakukanlah penilaian terhadap aset tetap, yang dimana dipisah mesin yang sudah lama dan juga mesin baru. Terhadap mesin yang lama dilakukan dilakukan perhitungan penyusutan dan sekaligus diupdate buku besar. Setelah itu dilakukan proses pemeliharaan terhadap mesin lama tersebut kepada pihak servis. Yang di sisi lain terhadap mesin baru yang sudah dipisahkan tadi antara mesin baru dan mesin lama, dilakukan pendaftaran asuransi kepada pihak vendor. Setelah itu untuk mesin lama yang sudah diservis tadi dilakukanlah pembayaran kepada pihak bank. Yang terakhir adalah diagram arus data atau DAD. Di sini dimulai dari pihak manajer melakukan pemeriksaan sehingga mengeluarkan data atau file data aset beserta dengan data pemasok. Setelah itu dilakukan proses pemesanan sehingga mengeluarkan file pesanan pembelian yang akan diserahkan kepada pihak vendor. Nah, oleh pihak vendor akan memproses pesanan pembelian tersebut sehingga mengeluarkan faktur penjualan beserta dengan pengiriman barang. Maaf, di sini ada satu-satu. Ini maksudnya yang satu di bagian faktur penjualan beserta dengan pengiriman barang ini tidak ada. Ini akan dikirimkan ke sini. Bukan tidak ada, tapi hal ini akan dikirimkan ke pihak Departemen Penerimaan karena Departemen Penerimaan akan menerima barang dan juga faktur ini. Nah, ini nomor 1 dan di sini juga dicantumkan nomor 1 di bagian Departemen Penerimaan, yaitu di sini di pengiriman barang dan faktur. Nah, saya lanjutkan. Di Departemen Penerimaan ini akan menerima pengiriman barang dan faktur. Setelah itu diproses penerimaan barang tersebut sehingga memisahkan barang lama atau mengeluarkan file pemisahan antara barang lama beserta dengan barang baru. Barang lama akan dilakukan proses penyusutan sehingga menghasilkan data aset dan dilakukan servis terhadap barang lama tersebut. Di sisi lain terhadap barang baru dilakukan pendaftaran asuransi kepada perusahaan asuransi. Nah, data aset terhadap barang lama tadi, yang ini ralat ini nomor 2 karena ini akan dilanjutkan ke buku besar. Oke, saya lanjut. Terhadap data aset yang ada pada barang lama akan dilakukan proses pembayaran kepada pihak bank oleh Departemen Pengeluaran. Di sisi lain, data aset barang lama ini akan diupdate ke sistem buku besar sehingga mengeluarkan buku besar yang benar. Selanjutnya adalah kelemahan pengendalian. Kelemahan pengendalian pada sistem ini, pengendalian internalnya adalah di mana otorisasi transaksi kurang baik, yaitu pada saat transaksi pembelian aset tetap, manajer tidak mengkonfirmasikan kepada Departemen Penerimaan dan langsung membeli barang tersebut atau aset tetap tersebut. Yang kedua adalah tidak ada pengecekan yang detail.
Kenapa? Karena di sistem ini hanya memisahkan barang lama dan barang baru. Penilaiannya itu adalah memisahkan barang lama dan barang baru. Tidak ada pengecekan. Nah, jika tidak ada pengecekan terhadap mesin yang telah dibeli, dan ini akan mengakibatkan jika terjadi kerusakan tidak bisa dilakukan retur pembelian. Ya. Sedangkan yang ketiga adalah pemisahan tugas yang kurang, di mana pihak perusahaan tidak ada pemisahan tugas yang jelas terhadap departemen seperti departemen akuntansi dan penerimaan. Yang keempat juga tidak adanya kejelasan yang jelas terkait dengan pencatatan akuntansi pembelian aset tetap. Yang selanjutnya adalah perbaikannya. Perbaikannya adalah di mana ada baiknya pihak perusahaan mengkonfirmasi tersebut kepada pihak penerimaan supaya jelas barang-barang apa saja yang akan diterima ataupun barang-barang apa saja yang akan ditambah terhadap perusahaan oleh penerimaan. Yang kedua adalah di saat barang tersebut sudah diterima oleh pihak perusahaan, ada baiknya dilakukan pengecekan supaya bisa dilakukan retur pembelian dan juga tidak adanya kerugian atau menghindari kerugian yang terjadi pada pihak perusahaan. Yang ketiga adalah pemisahan tugas. Pemisahan tugas antara Departemen Akuntansi dan juga penerimaan. Di mana Departemen Akuntansi akan melakukan proses pencatatan dan Departemen Penerimaan hanya melakukan penerimaan. Yang keempat adalah untuk sistem pencatatan akuntansi untuk pembelian mesin tadi, yaitu bisa dikaitkan dengan pemisahan tugas tadi, di mana pihak akuntansi itu hanya khusus untuk melakukan pencatatan pembelian mesin, dan di sisi lain penerimaan hanya menerima barang. Sekian penjelasan saya terkait sistem atau siklus aset tetap ini. Jika ada kesalahan atas kalimat atau kata yang saya ucapkan di dalam